Baik, selamat siang untuk kita semua. Sebelum saya mulai, Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang kegiatan ekonomi. Sebelum Saya melanjutkan pembelajaran pembelajaran kita pada siang hari ini, saya ingin memperkenalkan kita saya, diri saya. nama saya, Nama saya Abdul Masibu. saya Saya asal saya dari, asal saya dari Bawai. baik kita Baik, kita langsung mulai saja. apakah Apakah anak-anak sudah bisa melihat apa yang sudah share di share di Zoom? Zoom? Sudah, Pak. Oke. Sebelum saya Melakukan kegiatan di melakukan bertanya mahasiswa yang setidaknya tidak mengetahui mengetahui apa itu kegiatan ekonomi. baik Baik untuk untuk Maria Clara Putri bisa menjelaskan singkatnya apa tentang kegiatan ekonomi. Iya, Pak. Sudah, Pak. Silakan. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk dari dari Karisa yang telah menjelaskan singkat itu. di sini Di sini Pak ingin melengkapi bahwa kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi hidupnya. kegiatan yang Kegiatan yang melibatkan melibatkan pertukaran uang, uang, produk, produk, dan juga dan juga dikatakan sebagai sebagai makhluk sosial manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam menjalankan kegiatan ekonomi. salah satu Salah satu kegiatan ekonomi tersebut mengalami kendala atau ketidaklancaran, maka akan mempengaruhi kegiatan yang terjadi di masyarakat. Yang Yang berikut kita lihat tujuan kegiatan ekonomi. tujuan Tujuan kegiatan ekonomi salah satunya adalah memperoleh keuntungan karena ada pertukaran uang. Selain Selain itu, kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang yang agar tersedia untuk konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka. dalam Dalam memilih memilih barang dan jasa, pelaku ekonomi perlu melakukan kegiatan ekonomi yang memilih barang dan jasa yang pasti memiliki kualitas yang berbeda satu sama lain. Yang berikut kita lihat jenis-jenis kegiatan ekonomi. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya pada forum, siapakah yang mengetahui ada beberapa jenis jenis kegiatan ekonomi? Ada 3, Pak, dari saya. Ada yang lain? Baik. Saya rasa apa yang disampaikan oleh saudari Maria Clara itu sudah 100%. dalam kegiatan ekonomi mempunyai tiga jenis ekonomi. Yang pertama, saya bisa minta saudari bisa minta Angelina sebelum kami menjelaskan salah satu jenis kegiatan ekonomi. Halo saudari Anda.
Ulang, Pak. Baik. Untuk lebih memperjelas, saya menjelaskan tentang ekonomi itu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Baik, Baik, yang pertama produksi. Ya, sudah seperti yang Pak Perkan belajar, produksi ini setiap kegiatan usaha atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Tujuan produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen mencari kebutuhan menghasilkan barang dan jasa. Dan kegiatan produksi selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen juga memperoleh keuntungan besar-besarnya, menghasilkan barang yang jadi untuk produksi selanjutnya, meningkatkan negara dan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat, serta meningkatkan sumber daya devisa ketika memproduksi barang. Contoh dalam kegiatan produksi ini, sebuah perusahaan ingin membuat produk seperti sandal, sepatu. Jika selesai memproduksikan barang tersebut, dia ingin membagikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, produksi ini saya rasa sangat berguna bagi konsumsi atau bagi pemakaian. Jadi kita lihat ada beberapa tujuan produksi. Yang pertama memenuhi kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan manusia dalam arti seperti yang saya sudah sampaikan, seperti produksi waktu sendal tadi. Dalam kehidupan kampus sehari-hari, bagaimana kita cara menggunakan sepatu sendal sesuai dengan kebutuhan kita. Saya rasa dengan yang sudah dibuat dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan kita. Yang kedua mencari atau laba. Setiap perusahaan yang jelasnya mencari keuntungan. Contohnya seperti saya sendiri ingin membuat suatu produk besar, di mana saya mempunyai keuntungan atau laba. Yang berikut menjaga kelangsungan perusahaan. Menjaga kelangsungan perusahaan. Contoh, saya membuat produk tersebut dengan kualitas yang bagus atau yang menjamin ketika para konsumen atau konsumsi yang memakai atau menggunakan barang yang sudah saya produksi, masyarakat merasa puas atau dalam mereka memakai produksi yang telah saya bagikan kepada masyarakat, mereka merasa puas. Yang berikut meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Sudah saya sampaikan contohnya seperti sandal sepatu yang sudah saya bagikan ke seluruh konsumsi. Penjelasnya saya menjaga nama baik perusahaan. Jadi seperti produksi-produksi yang saya bagikan kepada masyarakat, harus saya siapkan kualitasnya baik, sehingga jumlah permintaan di setiap masyarakat itu semakin banyak, dan jumlah produksi yang saya siapkan juga semakin banyak. Yang berikut kita lihat distribusi. Baik, kita lanjut di kegiatan distribusi. Ada beberapa tujuan distribusi. Yang pertama, pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah.
langsung saja jelaskan pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah dalam arti semua produksi yang telah perusahaan buat itu dibagikan melalui distribusi kepada masyarakat, di mana agar supaya seluruh masyarakat dapat menikmati produk-produk baru. Yang kedua, mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Baik, mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen dalam arti contohnya seperti produk-produk beras, minuman, di mana yang pastinya setiap hari masyarakat atau konsumen menggunakan seperti itu. Oleh karena itu, dengan adanya distribusi atau distributor yang biasa disebut dengan orang yang menyalurkan barang itu harus mempunyai waktu yang tepat untuk membawa semua produk-produk yang baru diproduksi. Yang berikut, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan sebagai distribusi atau distributor, dia menjaga nama baik perusahaan dengan berusaha semaksimal mungkin agar semua produk-produk yang sudah simpan rapi, segel, sampai bertangan masyarakat dalam seutuhnya. Yang berikut, ada alur kegiatan distribusi. Alur kegiatan distribusi meliputi membeli dari produsen, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi, kualitas dan kualifikasi barang, memasarkan barang dan penyaluran ke konsumen dan pedagang retail. Kegiatan distribusi memiliki menjadi dua sistem, yaitu yang pertama distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung, produsen menyalurkan barang atau jasa langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. Yang kedua, distribusi tidak langsung, penyaluran tidak langsung penyaluran produk dan jasa dilakukan secara perantara atau pedagang. Yang berikut kita lihat konsumen. Untuk melanjutkan pembahasan materi saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara Edeltrudis untuk membaca. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik Pak, terima kasih. Konsumen adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan, baik barang ataupun kebutuhan jasa. Kegiatan konsumen merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara bersama atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk saudari Edeltrudis. Sebelumnya Pak, minta maaf karena kamera mungkin ada gangguan jaringan atau apa, Pak juga tidak tahu. Untuk menjelaskan lebih lanjut, konsumen atau konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang berupa menggunakan atau menghabiskan barang, hasil produksi atau jasa yang memenuhi kebutuhan. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen akan digunakan konsumen secara bertahap atau mungkin sekaligus habis. Contohnya seperti produk-produk beras, minuman, itu menjadi konsumsi masyarakat setiap hari. Oleh karena itu,
sebagai konsumen atau konsumsi pasti menghabiskan semua barang-barang. Setidaknya ada 3 ciri barang konsumen. Yang pertama, kegiatan memperolehnya dibutuhkan pengorbanan. Jelas dalam usaha atau kita mau memperoleh, menginginkan suatu barang itu kita mempunyai pengorbanan atau usaha. Yang kedua, dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, manfaat nilai atau jumlahnya akan habis secara langsung atau bertahap. Konsumsi sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, tujuan memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa secara bertahap dan atau sekaligus. Adapun beberapa tujuan konsumen, saya memberikan pada Maria Clara Colin untuk membaca tujuan konsumen. Baik Pak, tujuan konsumen yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Baik, terima kasih untuk Saudari Maria Clara Colin yang sudah membacakan atau sudah menjelaskan tujuan-tujuan konsumen. Bapak. Yang berikut, Bapak tambah sedikit tentang contoh kegiatan ekonomi. Bapak mengambil kesimpulan dalam kegiatan ekonomi itu ada 2 jenis tindakan utama. Yang pertama yaitu tindakan rasional dan tindakan irasional. Tindakan rasional adalah tindakan ekonomi yang dilakukan oleh individu dengan didasari untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan memiliki yang terbaik. Pelaku ekonomi pasti memperhitungkan baik mengenai perolehan, keuntungan, dan kerugian dari usahanya. Contoh ketika bisnis ingin mendapatkan bahan baku yang berkualitas, baik tetapi dengan harga yang murah. Setelah itu bahan baku tersebut diolah menjadi produk yang siap pakai atau siap dijual ke pasar dengan harga yang tinggi. Untuk bisa memperoleh keuntungan yang besar atau yang semaksimal mungkin sesuai dengan usaha. Produsen harus menjalankan proses produksi yang efektif dan tenaga kerja yang handal dan kegiatan distribusi dan pemasaran yang tepat. Sedangkan kebaikan dari tindakan rasional adalah irasional. Kegiatan irasional tidak melakukan pertimbangan yang matang dan menentukan keputusan hanya berdasarkan asumsi. Tindakan irasional dalam kegiatan ekonomi bisa memberikan hasil gambling, bisa saja memperoleh keuntungan yang besar, tapi juga bisa mengalami kerugian yang besar. Misalnya harga jual barang yang terlalu tinggi, tetapi memperhatikan kualitas barang dan biaya produksi yang dikeluarkan. Dari pembelajaran kita hari ini, jadi Bapak ingin mengambil kesimpulan seluruhnya. Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau pertukaran uang. Selain untuk memenuhi kebutuhan, juga bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kegiatan ekonomi di masyarakat dapat dibagi menjadi 3. Seperti yang sudah Pak jelaskan dari atas, ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pelaku ekonomi bisa melakukan tindakan secara rasional dan internasional. Jadi baik, mungkin materi Bapak hari ini cukup sampai di sini.
Untuk waktu yang selanjutnya saya memberikan beberapa tugas, nanti Bapak share-kan di via WhatsApp. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam Zoom ini. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang untuk kita semua dan sukses. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.